Melihat Xiahou Wangcheng berhenti, Ye Wu ingin membantu Lu Chen, tapi Xiahou Wangcheng menghentikannya. Xiahou Wangcheng, apa yang akan kamu lakukan? Ye Wu mengerutkan kening. Mereka seimbang, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Xiahou Wangcheng menunjuk ke medan perang di sisi Lu Chen dan berteriak keras. Apa yang seimbang? Orangmu adalah penempaan ketiga dari Xuanming, dan Lu Chen adalah tiang langit ketujuh, jaraknya terlalu besar. Kata Ye Wu dengan marah. Maksudku kekuatan tempur. Lu Chen memiliki visi. Kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya. Xiahou Wangcheng mendengus dan berkata, Lu Chen dan adik laki-lakiku memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak ada perbedaan di dunia nyata. Jika Lu Chen dapat mengalahkan adik laki-lakiku, aku akan membatalkan semua dendam antara Lu Chen dan aku akan melakukannya. Beritahu Xuantian tentang gangguan hari ini. Zong meminta maaf. Bagaimana jika Lu Chen kalah? Ye Wu bertanya, maka hidup dan mati terserah kamu, dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Xiahou Wangcheng berkata dengan dingin. Atau, Xiahou Wangcheng tiba-tiba menatap Fei Long, menyipitkan matanya dan berkata, anak gendut, jika kamu memberiku Diamond Casting, aku bisa menyuruh adik laki-lakiku untuk bersikap lembut, agar Lu Chen tidak mati. Perseteruan antara Xiahou Wangcheng dan Lu Chen semua karena King Kong Casting, buku casting diinginkan oleh Sekte Changyu. Dia tidak mendapatkannya di mall, tapi diambil oleh Lu Chen dan diserahkan kepada Fat Boy. Saya telah terobsesi dengan hal itu. Kali ini, dia membalas dendam dari Lu Chen, dan salah satu alasannya adalah untuk Diamond Casting. Tentu saja, dia berani memastikan bahwa Lu Chen akan kalah dalam pertempuran, karena dia melihat bahwa Lu Chen berada dalam posisi yang dirugikan, dan dia juga percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Tianang Qiji, ada batasan tertentu, dan pertarungan yang berlarut-larut pastinya bukanlah lawan dari adik laki-lakinya. 3 penyempurnaan Xuanming jelas merupakan eksistensi yang menghancurkan 7 kutub Tiangang. Apakah cukup dengan menyerahkan Diamond Casting? Fei Long sedikit terharu. Meskipun Diamond Casting sangat berharga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keselamatan Lu Chen. Fei Long, jika kamu berani menyerahkan Diamond Casting, aku akan memotong penismu dan memberikannya kepada anjing. Pada saat ini, suara Lu Chen terdengar, menghilangkan pikiran Fei Long saat itu juga. Kalau begitu, tunggu saja sampai mati. Xiahou Wangcheng berkata dengan marah. Xiahou Wangcheng, kamu baru saja mengatakan bahwa aku mengalahkan adik laki-lakimu, jadi kamu berlutut dan meminta maaf kepada Xuantian Daosong. Kamu berbicara seperti kentut, aku percaya kamu 100%, dan aku tidak akan pernah hidup. Lu Chen mengejek, saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, beberapa orang mempercayainya. Xiahou Wangcheng berkata dengan ringan, Ye Wu, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, bergerak, tunggu makan malam. Lu Chen memaksa lawannya kembali dengan tamparan, dan berkata, kamu tidak ingin mengalahkan Xiahou Wangcheng, bajingan, apakah kamu menunggu untuk melihatku dibunuh? Saya tidak bisa mengalahkannya. Wajah Ye Wu memerah, dan dia akhirnya mengucapkan kalimat seperti itu. Ada puluhan ribu murid di sekte dalam, dan kamu tidak hanya berjarak 1,5 langkah dari tahap keabadian, apa yang kamu takutkan? Kamu tidak bisa mengalahkan Xiahou Gou sendirian, tetapi dengan saudara senior lainnya, kamu bisa mengalahkan Xiahou Gou dalam sekejap. Lu Chen tersenyum sambil menggali lubang. Nak, apakah kamu berani memanggilku anjing Xiahou? Xiahou Wangcheng sangat marah. Jika Ye Wu tidak berdiri di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jika kamu memarahimu, kamu menganggap dirimu tinggi. Jika kamu tidak memarahimu, kamu akan menjadi lebih buruk. Itu berarti kamu tidak sebaik anjing. Lu Chong membalas dengan serius, dan Xiahou Wangcheng hampir membalikkan badannya karena marah. Lu Chen, bicaralah lebih sopan. Ye Wu mengerutkan kening, dan tidak menyukai cara Lu Chen berbicara begitu kasar, tetapi melihat Xiahou Wangcheng melompat-lompat karena marah, dia merasa sangat lega. Ye Wu, jangan membuang waktu, bergabunglah dengan sekte lain, dan tangkap Xiahou Wangcheng, atau semuanya akan berakhir. Lu Chen mengatakan ini, tapi kenyataannya, dia tidak mengatakan ini pada Ye Wu, tapi pada Xiahou Wangcheng. Tidak baik menindas sedikit orang dengan lebih banyak. Ye Wu ragu-ragu. Itu benar, kami adalah sekte yang baik, kami memperhatikan satu lawan satu, menggertak beberapa orang, sekte tidak malu. Xiahou Wangcheng khawatir Ye Wu akan dihasut oleh Lu Chen,
jadi dia juga berkata dengan cepat. Xiahou Wangcheng sangat kuat di ranah alam Xuanming. Dalam hal bertarung sendirian, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa menandinginya. Namun, hampir semua murid sekte dalam dari sekte Xuantian Dao keluar. Kecuali Ye Wu, ada pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat abadi lainnya. Jika Ye Wu memerintahkan semua pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat abadi untuk pergi bersama, dia pasti akan ditangkap. Kamu tidak ingin terlalu banyak diintimidasi, lalu kamu bersumpah demi reputasi sekte tersebut. Jika tidak, jika aku mengalahkan adik laki-lakimu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengingkari hutang? Ketika Lu Chen melihat Xiahou Wangcheng telah jatuh di tengah lubang. Saya, Xiahou Wangcheng, bersumpah atas nama sekte Changyu. Jika Lu Chen mengalahkan adik laki-laki saya akan segera bersujud kepada Xuantian Daozong untuk meminta maaf. Jika ada pelanggaran, saya akan dihapuskan oleh sekte tersebut dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Sekte Xiahou Wangcheng tidak ragu-ragu, dan langsung bersumpah. Bagaimanapun, juniornya lebih unggul dan tidak akan kalah, jadi apa yang kamu takutkan? Saya suka melihat Anda bersumpah, dan kemudian melihat apakah Anda kalah. Bagaimana Anda bisa mengingkari? Lu Chen tertawa, Xiahou dan Wangcheng akhirnya jatuh ke dalam lubang, merasa sangat bahagia. Langkah selanjutnya adalah menyingkirkan pria pemeran tiga Xuanming ini, dan kemudian menonton pertunjukan bagus Xiahou Wangcheng. Tapi inilah masalahnya, meskipun tangan penghancur surga Lu Chen memiliki peringkat tinggi, itu pada akhirnya merupakan keterampilan tempur tangan kosong. Tanpa senjata, ia kehilangan banyak keuntungan. Selain itu, kondisi pihak lain jauh lebih tinggi darinya, dengan berkah dari kekuatan tiga kemauan yang marah. Kekuatannya cukup kuat untuk mengimbangi penindasan keterampilan tempur tingkat tinggi miliknya. Pada awalnya, di bawah Splash City, Lu Chen menggunakan tangan pengubah surga untuk melawan tiga orang kuat Xuanming dari sekte racun, tetapi pertempuran itu hanya seri. Tetapi kekuatan tempur murid Changyu yang diperkuat tiga Xuanming ini seimbang dan stabil, jauh lebih tinggi daripada sekte racun yang diperkuat tiga Xuanming yang lemah, dan jelas tidak mudah untuk dilawan. Untungnya, Fei Long melemparkan pot ke arah Lu Chen, meningkatkan kekuatan pertahanannya hingga setengahnya, dan dia mungkin telah diretas seluruhnya oleh lawan saat ini. Bocah gendut, ambil kembali kesalahanmu, jangan bantu Lu Chen berbuat curang. Raja Xiahou tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat kuali itu mengikuti Lu Chen dan selalu memblokir sebagian serangan adik laki-lakinya. Untuk apa kamu berteriak padaku? Kamu punya kemampuan, kamu juga memberikan pot pada orang-orangmu. Fei Long berhenti, dan langsung kembali. Gemuk panjang, ambil potnya kembali, kata Lu Shen. Tapi, Fei Long tertegun, kakak laki-lakinya sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan, jika dia menyalahkannya lagi, kakak laki-lakinya akan kalah telak. Menerima, Lu Chen berteriak. Fei Long tidak punya pilihan selain membuka penutupnya, dan mengingat kembali panggilan itu. Bocah bau, tanpa kuali yang melindungimu, kamu masih mati. Murid Changyu yang dilatih di Xuanming 3 kali sangat gembira, hatinya penuh kegembiraan, napasnya meledak, dia mengangkat pisaunya untuk mengumpulkan energi, dan hendak memotong Lu Chen menjadi dua dengan satu pisau. Semua orang di tempat kejadian menatap ke sisi ini tanpa mengalihkan pandangan. Murid Changyu, dipimpin oleh Raja Xiahou, semuanya memiliki wajah bahagia, karena mereka dapat melihat bahwa sesama murid mereka akan menggunakan jurus besar, dan jika dia ingin membunuh Lu Chen dengan satu pukulan, Lu Chen pasti akan mati. Legiun fanatik dan semua murid dalam, termasuk Ye Wu, semua melihat bahwa pria itu akan membuat langkah besar, dan tidak bisa menahan keringat untuk Lu Chen. Apa? Mengenakan biaya, menahan langkah besar, tahan, kan, langkah besar macam apa yang menahan beberapa napas, tapi masih belum keluar. Dalam duel di medan perang, siapa yang akan memberi Anda kesempatan untuk menahan langkah besar Anda? Lu Chen hendak membunuh lawannya. Dia punya dua pilihan, membakar Firefox, atau mengorbankan langit untuk membunuh orang. Apapun yang digunakan, niscaya lawannya akan mati. Lu Chen memilih untuk membelah langit. Karena, dia pernah menggunakan rubah api untuk membunuh sesama murid Xiahou Wangcheng, dan kemudian membiarkan Firefox keluar untuk membunuhnya, Xiahou Wangcheng pasti akan membunuh Firefox tersebut. Dia siap untuk mengayunkan pisau skala hijau, tapi dia tidak menyangka lawannya akan menahan diri, jadi dia senang. Lawannya benar-benar sebodoh babi, sebodoh lembu,
dan dia benar-benar mempraktikkan teknik pertarungan yang memakan waktu dan menghabiskan banyak energi, yang menyelamatkannya bahkan dari memotong langit. Lu Chen memanfaatkan kesempatan itu, membuka langkah cahaya kekaisaran, mengambil langkah maju, dan dalam sekejap, dia berada di belakang lawannya. Di saat yang sama, pisau tangan Lu Chen telah dipotong, mengunci leher lawan. Kamu, lawannya hanya menahan gerakan besarnya, dan hendak mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen akan berani memanfaatkan celah pengumpulan kekuatannya untuk melakukan serangan mendadak, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi ke atas. Ledakan, pisau di tangan menyayat kuat-kuat leher lawan, langsung menebas lawan ke udara, seperti gunung runtuh, menghempaskan tanah ke dalam lubang yang dalam, dan lawan tergeletak di dasar lubang, tak bergerak, hidup dan mati, tidak dikenal. Ini, semua orang di tempat kejadian tercengang, dan tidak ada yang menyangka pertempuran akan berakhir seperti ini. Anggota Legiun Fanatik mengira Lu Chen akan melakukan serangan terkuat dan segera membunuh lawan. Tanpa diduga, Lu Chen bahkan tidak menggunakan pisau, dan langsung mengambil resiko untuk melakukan serangan mendadak, dan itu sukses besar. Yang lain tidak mengenal Lu Chen dengan baik, tidak tahu bahwa Lu Chen memiliki keterampilan magis Yu Guangbu, dan berpikir bahwa Lu Chen sudah hancur. Pada akhirnya, dengan kecepatan super cepat, Lu Chen menghajar lawannya sebelum lawannya bergerak, mengejutkan penonton. Alasan mengapa murid Xuanming Changyu yang di tempat 3 mengumpulkan energi untuk menahan langkah besarnya adalah karena dia meremehkan musuh. Dia hanya tahu bahwa Lu Chen sangat kuat dalam pertempuran, tetapi dia tidak tahu bahwa kecepatan Lu Chen bahkan lebih tidak normal. Jika tidak, dia tidak akan pernah berani mengumpulkan energi di depan Lu Chen. Xiahou Wangcheng dengan wajah pucat, bergegas ke lubang yang dalam untuk memancing adik juniornya, memeriksa nafas, dia masih hidup, dia lega. Xiahou Wangcheng tidak berani membuang waktu, dia segera mengeluarkan botol kristal, menuangkan setetes cairan ke mulut adik laki-lakinya, dan melanjutkan hidupnya untuk adik laki-lakinya, jadi dia benar-benar merasa nyaman. Lu Chen turun dari udara, tetapi tatapannya melayang baik disengaja atau tidak, mengarah ke botol kristal di tangan Xiahou Wangcheng yang persis sama dengan tubuhnya. Dia merasakan cairan yang keluar dari botol kristal itu penuh vitalitas. Setelah murid Chang Yu yang hampir terbunuh olehnya meminum setetes cairan tersebut, nafasnya membaik dan lukanya pun pulih dengan cepat. Tampaknya hidupnya aman. Ciri-ciri dan khasiat tetesan cairan itu sangat mirip dengan cairan sari roh. Bukan seperti itu pasti cairan sari roh. Bahkan botol kristalnya pun sama, lalu kenapa tidak diisi dengan cairan sari roh? Ketika Lu Chen memikirkan botol kristalnya sendiri, hanya ada satu tetes cairan esensi roh spiritual yang tersisa, dan dia panik. Lihatlah botol kristal Xiahou Wangcheng, penuh dengan cairan, itu hanyalah harta karun yang langka. Saat ini, Lu Chen benar-benar ingin menamparkan Xiahou Wangcheng sampai mati, dan kemudian merebut harta karun itu. Tentu saja, tidak mungkin melakukan apa yang Anda inginkan dan lakukan apa yang Anda inginkan. Visi naga ganda, bakat seni bela diri, kekuatan tempur yang kuat, potensi tak terbatas. Xiahou Wangcheng menatap Lu Chen dengan wajah muram, dan tidak punya pilihan selain berkata, saya akui bahwa Anda sangat kuat dalam pertempuran, fleksibel dalam pikiran, dan berani. Anda berani mengambil risiko dan melakukan serangan mendadak. Anda tertangkap adik laki-lakiku secara mengejutkan dan menang karena keberuntungan. Adik laki-lakiku kalah karena meremehkan musuh, tapi jika kalah, dia kalah, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Xiahou Wangcheng mengerutkan kening lagi, dan bertanya dengan bingung, saya tidak mengerti, Anda adalah bakat seni bela diri yang agung yang tidak masuk secara resmi, tetapi menjadi murid nominal, apa sebenarnya yang Anda rencanakan? Menurutku udara di sini bagus. Lu Chen tersenyum, tetapi senyumannya menjadi sedikit kaku, karena Xiahou Wangcheng menyimpan botol kristal itu, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Sungguh cairan esensi roh yang luar biasa, akan menjadi berantakan di tangan Xiahou Wangcheng. Sungguh kentut, hanya ada sedikit aura di sini, tetapi ada banyak aura di sekte tersebut, dan hanya kamu, orang aneh, yang menyukai tempat ini. Xiahou Wangcheng berkata dengan nada menghina, saya bahkan tidak mengerti. Xuantian Daozong tahu bahwa Anda adalah bakat seni bela diri. Faktanya, bukan karena Xuantian Daozong tidak ingin melatih Lu Chen, tetapi sekte luar dan bahkan sekte dalam menginginkan Lu Chen. Tapi Lu Chen menolak masuk sekolah,
jadi bagaimana cara melatihnya di sekolah murid nominal? Meskipun Lu Chen membuat beberapa pencapaian di Gua Setan Besar, pencapaian tersebut hanya dihargai oleh manajemen menengah dari Sekte Xuantian Dao, dan tidak memenuhi syarat untuk mengejutkan manajemen atas. Selain itu, basis kultivasi Lu Chen terlalu rendah, apalagi menarik perhatian para petinggi. Jika para petinggi memperhatikan Lu Chen, saya khawatir tidak akan lama lagi Patriark Xuantian akan mengetahui bahwa Lu Chen akan datang. Oke, omong kosong, ayo berhenti bicara, terima sumpahnya dulu. Kata Lu Chen, keluhan antara kamu dan aku akan dihapuskan. Xiahou Wangcheng memasang wajah cemberut dan mengumumkan di depan umum. Ada yang lain, Lu Chen tidak kenal ampun. Saya akan meminta maaf kepada Xuantian Daozong. Setelah Xiahou Wangcheng selesai berbicara, dia melompat dan lari menuruni gunung. Setelah beberapa saat, Xiahou Wangcheng bergegas ke gerbang gunung Xuantian Daozong, berlutut dengan kedua kaki, berlutut di depan gerbang, dan membenturkan kepalanya. Sekte Changyu, Xiahou Wangcheng, murid batin, menyinggung Sekte Xuantian Dao hari ini, dan meminta maaf sambil berlutut. Tubuh rata, terima kasih. Xiahou Wangcheng mengira seorang tetua dari Sekte Tao telah keluar, jadi dia menjawab tanpa sadar, tetapi saat berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, Leng mungkin juga melihat seseorang berdiri di gerbang gunung. Pria itu meletakkan tangannya di pinggul, dan tersenyum sambil menarik dadanya keluar. Dia pantas menerima pukulan sebanyak yang dia mau, karena dia hanya Lu Chen, kamu bajingan kecil, kamu, apa yang kamu lakukan? Pupil mata Xiahou Wangcheng menyusut, dan amarahnya membara dari telapak kakinya. Beraninya dia bersujud, dan Lu Chen berada di atas. Tidak apa-apa, aku hanya akan berdiri di sini dan melihatmu memenuhi sumpahmu. Kata Lu Chen, kapan kamu tiba? Xiahou Wangcheng sangat gugup dengan pertanyaan ini. Kapanpun kamu tiba, aku akan tiba. Kata Lu Chen, aku, saat aku bersujud, kamu sudah berdiri di atasnya. Krisan Xiahou Wangcheng menegang, sangat gugup. Ya, apa masalahnya? Lu Chen mengangguk dan berkata, kamu sengaja berlari untuk membuatku berlutut di hadapanmu. Xiahou Wangcheng gemetar karena marah, matanya menjadi hitam. Lu Chen berkata dengan wajah polos, kamu tidak sabar dan ingin memaksaku membunuhmu. Xiahou Wangcheng sangat marah sehingga satu budak keluar dari tubuhnya dan dua lainnya naik ke surga. Hari ini, dia dipukuli oleh Lu Chen dan marah lagi, jika dia tidak membunuh Lu Chen, dia tidak akan hidup. Saat Xiahou Wangcheng ingin bergerak, Ye Wu tiba bersama sekelompok besar orang. Untuk sesaat, dia ingin bunuh diri. Dengan Ye Wu sebagai bajingan, dia tidak bisa membunuh Lu Chen. Ini adalah gerbang gunung Sekte Tao Xuantian. Selama Ye Wu menahannya, Lu Chen akan mundur ke gerbang dengan santai, bahkan jika dia memiliki 100 nyali, dia tidak akan bisa masuk dan membunuh orang. Lu Chen, keluhan lama antara aku dan kamu sudah berakhir, tetapi keluhan baru terbentuk lagi, kita belum selesai. Xiahou Wangcheng hampir marah pada Lu Chen, jadi dia berkata dengan marah. Kuda lumpur, baru saja berlutut dan meminta maaf kepada Xuantian Daozong, tetapi sebenarnya memberikan segalanya kepada Lu Chen, dia benar-benar tidak bisa menelan rasa merajuk ini. Jadi bagaimana jika ini belum berakhir? Lu Chen bertanya, kalau begitu kamu berjalan hati-hati, jangan berjalan, kepalamu hilang. Xiahou Wangcheng mengancam, kamu bisa yakin tentang ini. Aku memutuskan untuk mundur selama lebih dari 100 tahun, jadi kamu bisa menunggu di luar perlahan. Lu Chen tersenyum, apakah kamu mundur? Xiahou Wangcheng terkejut, saya mundur. Lu Chen mengangguk, apakah perlu ditutup terlalu lama? Xiahou Wangcheng mengerutkan kening. Tentu saja ada kebutuhan. Basis kultivasi Anda saat ini lebih tinggi dari saya. Jika saya tidak mundur selama lebih dari 100 tahun, bagaimana saya bisa melampaui Anda? Lu Chen terkekeh, dan berkata, jadi, ketika aku meninggalkan bea cukai, aku akan menggantungmu. Mulai sekarang, aku tidak akan kesulitan berjalan ke samping. Ketika kamu keluar dari retret, aku tidak tahu ke level mana wilayahku telah dipromosikan, jadi kamu memukuliku. Rasanya seperti digantung dan dipukuli olehku, kata Xiahou Wangcheng sambil mencibir. Bagaimana, kalau kita mencobanya? Lu Chen tersenyum tipis, dan menggali lubang lagi. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk menunggumu lebih dari 100 tahun.
Xiahou Wangcheng berkata dengan marah. Kamu tidak perlu menunggu selama itu, hanya butuh 1 tahun, lalu bisakah kita bermain? Lu Chen tahu bahwa dalam 1 tahun, tidak peduli apa, dia tidak akan mampu menerobos ke alam abadi setengah langkah, tetapi kekuatan tempurnya tidak pernah menandingi alam tersebut. Dia tidak perlu menerobos ke alam abadi setengah langkah, dia hanya perlu menerobos ke Xuanming untuk menempa ini. Jika dia terlihat seperti ini, dia bisa menggantung dan mengalahkan Raja Xiahou. Dalam waktu 1 tahun, itu seharusnya cukup untuk menembus penempaan Xuan Mingsong. 1 tahun, saya telah menembus alam abadi dan memasuki level murid inti. Begitu, tidak apa-apa jika kamu sibuk. Lebih baik jika kamu sibuk. Aku bisa berjalan ke samping tanpa takut kehilangan akal. Lu Chen menghela nafas, sedikit kecewa karena Xiahou Wangcheng tidak masuk ke dalam lubang, sedikit gagal. Jika tidak, setahun kemudian, dia bisa mengalahkan Xiahou Wangcheng, dan kemudian Xiahou Wangcheng dengan patuh akan menyerahkan botol cairan esensi roh. 3 bulan, aku kasih waktu 3 bulan saja, jangan sampai habis masa berlakunya. Xiahou Wangcheng mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengulurkan 3 jarinya. Faktanya, Xiahou Wangcheng tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia masih merasa cemas. Dia benar-benar ingin menekan Lu Chen ke tanah dan menggosoknya lagi dan lagi, membunuhnya lagi, dan menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, dia juga diambang terobosan, dan dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu 3 bulan, tetapi sulit untuk mengatakan setelah 3 bulan, dia akan menerobos ke alam Xiantai dengan santai. Begitu dia menerobos alam abadi dan menjadi murid inti dari Sekte Changyu, dia tidak akan meninggalkan sekte tersebut setidaknya untuk waktu yang lama. Karena dia sangat ambisius, dia harus berlatih secara tertutup, berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan menjadi murid inti nomor 1 sekte tersebut. Oleh karena itu, dia sangat berharap bisa membuat janji dengan Lu Chen untuk pertempuran yang menentukan dalam waktu 3 bulan. Adapun perbedaan antara dia dan Lu Chen, dia tidak peduli dengan fakta bahwa dia akan diejek jika dia menindas yang kecil, karena waktu tidak memungkinkan dia untuk menunggu Lu Chen tumbuh dewasa. 3 bulan terlalu singkat, jangan lakukan itu. Lu Chen langsung menolak, dan kata-kata yang diucapkannya terdengar seperti tidak ada ruang untuk negosiasi. Sebenarnya masih ada yang perlu dibicarakan, tapi itu tergantung berapa harga yang dibayar Xiahou Wangcheng. Dari nada bicara Pangeran Xiahou, Lu Chen telah mengidentifikasi denyut nadi orang ini. Orang ini sekarang sudah setengah jalan menuju alam abadi, tetapi dia sangat ingin membuat janji dalam waktu 3 bulan, jadi kemungkinan besar dia akan menerobos alam abadi dalam 3 bulan. Setelah terobosan, saya khawatir saya harus berlatih keras di ruang tertutup, dan saya tidak punya banyak waktu untuk jalan-jalan. Kalau mau balas dendam, entahlah harus menunggu sampai tahun monyet. Lu Chen yakin Xiahou Wangcheng sangat ingin sukses, jadi dia sengaja menolaknya. Bagaimanapun, Xiahou Wangcheng akan mengganggunya tanpa henti sampai dia membayar harga untuk memikat Lu Chen agar ditipu. Lu Chen sedang menunggu umpan Xiahou Wangcheng. Tentu saja umpannya kurang harum, Lu Chen tidak akan pernah mengambil umpannya. Jangan lakukan itu, aku tidak akan memintamu melakukannya. Setelah Xiahou Wangcheng selesai berbicara, dia hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia masih berlutut, dan dia terlalu sibuk berbicara dengan Lu Chen. Sekarang, jadi dia melupakannya. Pegang rumputnya, Xiahou Wangcheng marah dan geram, mengutuk dengan suara rendah, melompat dengan tergesa-gesa, dan akhirnya berdiri. Hahaha, para murid Xuantian di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Tetapi murid-murid Changyu itu tidak bisa tertawa lagi, wajah mereka gelap, dan mereka semua sangat malu. Xiahou Wangcheng tidak menyadarinya untuk beberapa saat dan kehilangan tuannya. Sebagai kakak laki-laki Xiahou Wangcheng, mereka sama-sama merasa malu. Itu tidak masuk akal. Wajah Xiahou Wangcheng juga menjadi gelap, dan dia pergi di tempat, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Saudara Xiahou, pelan-pelan. Ye Wu buru-buru berkata dengan keras. Lu Chen terdiam, Xiahou Wangcheng benar-benar pergi, bukankah dia tidak punya umpan untuk dimakan? Sayang sekali. Tepat ketika Lu Chen sedikit kecewa, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, dan Raja Xiahou pergi dan kembali. Aku akan memberimu 105 pil Tiangang Pola untuk membantumu menerobos seluruh alam Tiangang. Syaratnya adalah aku akan bertarung denganku dalam 3 bulan, dan aku bisa membuat sumpah beracun bahwa aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen,
Pangeran Xiahou membuang umpannya dan akhirnya jatuh ke dalam lubang dengan benar. Pil Tiangang 105 pola. Ada keributan kecil di tempat kejadian, dan banyak orang tergerak. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Terlepas dari Sekte Xuantian Dao atau Sekte Changyu, jumlah pil Wen Tiangang sangat sedikit, dan umumnya disediakan untuk para jenius seni bela diri yang perlu dikembangkan. Pada dasarnya, ini seperti mendapatkan 2 atau 3 potong sebulan. Murid biasa tidak menginginkannya, kecuali Anda menghabiskan banyak poin untuk ditukar. Tidak peduli apakah mereka adalah murid dalam dari Sekte Dao atau murid dari Sekte Changyu, pandangan mereka tertuju pada Lu Chen, dan mereka semua menantikan apa yang akan dipilih Lu Chen. Lu Chen agak sombong, akankah dia setuju bertarung dengan Xiahou Wang Cheng untuk mendapatkan 105 pil Tiangang bermotif ini? Anda harus tahu bahwa Xiahou Wang Cheng berada setengah langkah dalam tahap keabadian, dan Lu Chen selusin alam lebih tinggi, dan dia tidak berada pada level yang sama dengan Lu Chen. Meskipun Lu Chen adalah ahli seni bela diri, sangat mustahil untuk mencapai level Xiahou Wang Cheng dalam waktu 3 bulan. Belum lagi 3 bulan, bahkan 3 tahun mungkin tidak bisa menyamai level Xiahou Wang Cheng. Xiahou Wang Cheng Yu merendahkan diri, dan memberikan keuntungan besar, bahkan membuat janji untuk bertarung dengan Lu Chen, seorang pria dengan 7 tiang di langit. Dia jelas ingin memancing Lu Chen ke dalam jebakan. Jika Lu Chen tidak bisa menahan godaan dan menyetujui penunjukan tersebut, dia akan mati. Adapun anggota Legiun Fanatik, mereka semua menunjukkan rasa jijik. Pil Tiangang 5 pola, 100 lagi. Apakah itu digunakan untuk mengusir pengemis? Bos dari Legiun Fanatik menjual pil Tiangang 9 pola, yang sering diberikan dalam jumlah puluhan ribu. Anda menggunakan 100 pil Tiangang 5 pola untuk memikat bos. Apakah Anda yakin itu bukan untuk lelucon? Bahkan jika Anda dibudidayakan oleh Sekte Xuantian Dao, Anda tidak akan mendapatkan pil Tiangang berpola sebanyak 105 dalam 3 tahun. Melihat Lu Chen tidak berbicara, Raja Xiahou mengira Lu Chen tergerak, jadi dia tersenyum penuh kemenangan. Saat berikutnya, senyuman Xiahou Wang Cheng membeku, dan pupil matanya langsung menyusut. Kecuali Legiun Fanatik, semua orang memiliki ekspresi serupa, entah tercengang atau kaget, dengan keterkejutan di wajah mereka. Sebab, Quan Sheng memberi Lu Chen sebuah tong kayu yang berisi pil Tiangang. Ribuan keping, semuanya dengan 9 pola. Pil Tiangang, 9 pola. Tenggorokan Xiahou Wang Cheng bergetar, dan matanya terkejut kecuali syok. Pil Jiwen Tiangang adalah pil berharga yang hanya dapat ditemukan di kota besar dan entah itu sangat mahal, atau sangat mahal sehingga bisa terbang ke angkasa. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Sekalipun mereka sekte, mereka tidak berani membeli pil Jiwen Tiangang dengan santai, kecuali mereka ingin mengembangkan bakat seni bela diri, maka mereka akan menghabiskan seluruh uangnya untuk membelinya. Lu Chen ini sungguh jahat. Ada ribuan pil Jiwen Tiangang, dari mana asalnya? Dicuri atau dirampas? Mungkinkah pemilik Grid dan City adalah ayahnya? Lu Chen, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak pil Jiwen Tiangang? Melihat mata merahnya, Ye Wu merasa masam di hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Wu selalu menjadi jenius seni bela diri dari Sekte Xuantian Dao, dan dia telah dilatih secara intensif sejak sekte luar. Ketika dia berada di alam Tiangang, dia hanya meminum 2 pil Tiangang 5 pola setiap bulan. Pada saat itu, jika ada 9 butir pil Tiangang, jika ada 4 atau 5 butir dalam sebulan, dia akan menerobos ke alam Xuanming setidaknya setahun sebelumnya, dan kondisinya saat ini tidak setengah langkah menuju alam abadi. Realem, dan dia telah menerobos ke realem immortal resmi. Oleh karena itu, melihat Lu Chen dengan santai mengeluarkan pil Jiwen Tiangang dan mengemasnya ke dalam ember, hatinya akan dipenuhi dengan hantu. Ambil tetes. Lu Chen sebenarnya menjawab seperti ini. Mengambilnya, siapa yang kamu bodohi? Jika kamu berani memberitahuku di mana kamu mengambilnya, saya akan menelepon 1 juta orang untuk mengambilnya segera. Petik 2. Xiahou Wang Cheng mendengus dingin, sama sekali tidak mempercayai omong kosong Lu Chen. Lu Chen, bisakah kamu berbicara lebih serius? Ye Wu juga terdiam. Yah, apa, aku baru saja bercanda denganmu. Memang benar aku tidak mengambilnya, itu dibeli dengan uang sungguhan. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Lebih baik menggunakan alasan membeli. Ini akan membuat semua orang tutup mulut. Jika tidak, Xuantian Daozong akan mengirim orang untuk menyelidiki asal-muasal ramuannya setiap hari di masa depan,
yang akan menjadi masalah. Rumahmu adalah bank, atau rumahmu adalah perbendaharaan. Punya banyak uang untuk membeli pil Jiwen Tiangang. Xiahou Wangcheng tentu saja tidak mempercayainya. Benar, keluargaku ada di Keyin Zhuang, dan ada lebih dari 100 harta di rumah. Membeli 1 juta atau ratusan ribu pil Jiwen Tiangang hanyalah setetes air di ember. Ketika Lu Chen mengatakan ini, Raja Xiahou tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Xiahou Wangcheng melihat dengan matanya sendiri bahwa pemilik mal sangat menghormati Lu Chen, dan secara pribadi mengalami pengecoran berlian yang dia menangkan dalam pelelangan, dan ditugaskan ke Lu Chen di mal tanpa alasan. Lu Chen pasti memiliki status yang bagus di mal, mungkin Lu Chen benar-benar kaya. Kamu harus menyimpan pil Tiangang 105 pola untuk anak-anakmu sendiri. Berikan itu kepada anjingku. Menurutku pil itu peringkatnya rendah. Lu Chen memandang Xiahou Wangcheng sambil tersenyum, dan berbalik. Kamu tidak mau pil, aku bisa memberimu senjata. Xiahou Wangcheng menunjukkan pisau panjang dan menuangkannya dengan energi nyata. Energi pedang segera meluas, dan cahayanya bersinar terang, membuat mata orang-orang di sekitar mereka menjadi merah. Pisau panjang itu bukanlah senjata spiritual atau harta karun, melainkan leluhur yang lebih maju. Artefak leluhur bermutasi dari artefak harta karun dalam jangka waktu yang lama, dan tidak dapat diproduksi, sehingga sangat langka. Saya ingat Anda menggunakan pisau, dan pisau besar ini adalah leluhur. Asli, saya yakin Anda tidak akan menolaknya. Xiahou Wangcheng memandang Lu Chen dengan mata puas diri, dan memutuskan bahwa Lu Chen tidak dapat menolak godaan artefak leluhur. Dia tahu bahwa Lu Chen menggunakan pisau panjang, tetapi dia belum pernah melawan Lu Chen secara langsung. Dia tidak tahu kelas pisau apa yang digunakan Lu Chen. Diperkirakan Lu Chen juga menggunakan banyak harta, karena senjata leluhur semuanya merupakan senjata leluhur yang sulit didapat. Namun, di saat berikutnya, senyumannya kembali membeku, dan bahkan seluruh tubuhnya membatu. Sejujurnya artefak leluhur sulit didapat. Saya belum pernah menggunakannya. Lu Chen menunjukkan pisau skala hijau, lalu berkata dengan rendah hati. Di bawah desakan esensi sejati, pisau skala hijau melesat langsung ke langit, menghancurkan awan, dan cahaya pisau biru cemerlang, mencoba membelah langit. Artefak suci yang nyata. Bagaimana dia bisa memiliki artefak suci? Saya dengar hanya ada artefak suci di benua tengah. Bagaimana kita bisa memilikinya di Wastelen Timur? Kerumunan di sekitarnya menjadi sensasi, semua orang terkejut, dan semua orang tidak dapat mempercayainya. Inikah senjata sampah yang dibicarakan Lu Chen? Halos juga sampah. Apa yang bukan sampah? Kamu, Lu Chen, benar-benar pandai sekali dalam berpura-pura. Tapi, memang ada biaya untuk berpura-pura. Karena, di seluruh Wastelen Timur, pada dasarnya tidak ada artefak suci. Faktanya, Ruhua memamerkan sepasang palu raksasa setingkat senjata suci sejak Ruhua mengambil inisiatif melawan musuh demi Lu Chen. Ada juga sangguan jin yang menggunakan pedang untuk membantunya seperti bunga, dan pedang suci yang digunakannya lebih canggih. Hanya saja kedua belah pihak bertarung dalam satu bola saat itu, dan tidak ada yang menyadarinya. Sekarang, perhatian semua orang terfokus pada pisau panjang Lu Chen, dan mudah untuk membedakan kualitas pisau skala hijau. Ye Wu memandangi pisau suci Lu Chen, tenggorokannya terasa sakit beberapa saat, lalu melihat pedang panjang di tangannya, dan tanpa sadar mengembalikan pedangnya, dia benar-benar tidak ingin terkena pisau suci Lu Chen. Meskipun pedang panjangnya bagus, itu hanya setingkat harta karun, dan jauh di belakang pedang suci orang lain. Pisau panjang tingkat pengorbanan. Xiahou Wangcheng menatap pisau suci Lu Chen, tenggorokannya bergetar beberapa saat, dan kemudian dia melanjutkan berbicara, senjata suci, hanya di benua tengah, tidak ada senjata canggih seperti itu di Wastelen Timur, dari mana kamu mendapatkannya? Saya membelinya. Lu Chen masih mengatakan hal yang sama, bukan urusannya apakah Xiahou Wangcheng percaya atau tidak. Berapa biayanya? Xiahou Wangcheng mengerutkan kening. Banyak uang, terlalu banyak untuk kamu bayangkan. Lu Chen sangat membenci Xiahou Wangcheng. Anda tidak mampu membeli barang tingkat tinggi seperti senjata suci. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Apakah kamu punya peri besi? Apakah kamu punya naga gemuk? Jangan tanya jika tidak memilikinya. Artefak leluhur tidak bisa masuk ke mata Dharma Dewa, jadi mari kita keluarkan intisari roh dengan serius. Setelah lebih dari 100 tahun, saya akan menggantung dan memukul Anda dengan berbagai cara.
Saya tidak akan bisa mengambil risiko membuat janji dengan Anda 3 bulan kemudian. Aku tidak sakit, kan? Melihat Xiao Wangcheng tidak memiliki indikasi lain, Lu Chen berkata demikian, memaksa Xiao Wangcheng. Botol ini berisi cairan esensi spiritual, yang mengandung vitalitas yang kuat. Tidak peduli seberapa parah lukamu, selama kamu masih memiliki satu nafas, kamu dapat dihidupkan kembali. Akhirnya, Xiao Wangcheng mengambil keputusan, dan untuk memikat Lu Chen, dia terpaksa memperlihatkan botol kristal. Lingshan Yuanyai adalah inti dari pohon dewa spiritual kuno. Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tapi itu tidak masalah. Anda hanya perlu melihat adik laki-laki saya untuk mengetahui seberapa kuat spirit Shen Yuanyai. Xiao Wangcheng menunjuk ke seseorang di belakangnya, orang itu adalah ahli 3 pemalsuan Xuanming yang hampir terbunuh oleh pisau Lu Chen. Sebelumnya orang itu sangat marah hingga dia akan mati saat melihatnya, tapi sekarang lukanya sudah lama pulih dan dia hidup dan bisa menendang lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Wangcheng, mata semua orang tertuju pada botol kristal, dan mata banyak orang menjadi merah. Itulah air penyembuh, yang puluhan ribu kali lebih kuat dari pil penyembuh. Semua orang ingin memiliki air ilahi seperti itu. Gudong, Lu Chen melihat botol kristal itu dan diam-diam menelan seteguk besar air liur. Botol kristal itu penuh dengan cairan esensi spiritual. Itu bisa digunakannya untuk berkorban berkali-kali untuk membelah langit. Apakah Xiao Wangcheng adalah putra penguasa istana Shenmu? Bagaimana bisa ada begitu banyak cairan esensi spiritual? Bagaimana, kamu tidak punya air ajaib ini, kan? Apakah kamu bersemangat? Xiao Wangcheng membenci Lu Chen, dan menjadi berpuas diri lagi. Barang ini benar-benar langka, dan bukan sesuatu yang hanya bisa dibeli dengan uang, dan tidak ada cara untuk menjualnya di luar. Pasalnya, keluarganya mengeluarkan banyak uang dan mempercayakan banyak koneksi untuk mendapatkannya dari istana Shenmu. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Lu Chen, bisakah Anda mendapatkan air yang menentang dewa ini? Baiklah, aku menerima pertunanganmu. Ketika Lu Chen melihat Xiao Wangcheng telah jatuh ke dalam lubang, dia berhenti bersikap pendiam, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang, dia langsung setuju, sehingga Xiao Wangcheng tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Bawa itu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meminta cairan esensi roh spiritual. Itu tidak bisa diterima. Cairan esensi spiritual berbeda dari yang lain, jadi tidak mungkin memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Xiao Wangcheng tertawa, dan duduk di tanah untuk menaikkan harga. Botol Lingshan Yuanyai ini bisa digunakan sebagai lotere. Kamu hanya bisa mengambilnya jika kamu mengalahkanku. Maksudmu, aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak punya apa-apa, dan pemukulan itu tidak ada gunanya. Lu Chen menghela nafas, dan berkata sambil mencibir, apakah kamu pikir aku sudah gila, dan kemudian aku sama bodohnya dengan kamu? Tidak ada manfaatnya sama sekali, dengan bodohnya aku setuju untuk bertarung denganmu. Kamu sangat naif dan bodoh. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang di sekitar tertawa, dan bahkan lebih menahan tawa mereka. Kamu baru saja setuju menerimanya. Kenapa kamu tidak mengakuinya dalam sekejap? Xiao Wangcheng sangat marah hingga wajahnya membiru, dan dia tidak mau kalah dan menjawab, perilakumu yang berubah-ubah sama dengan mengambil siang yang baru ditarik dan memakannya kembali selagi masih panas. Kamu tidak merasa sakit, dan yang lainnya menjijikkan. Terasa menjijikkan. Hei, kamu memakannya selagi masih panas, kan? Lu Chen memandang Xiao Wangcheng dengan dingin, dan berbalik dengan santai. Kamulah yang baru saja mengatakan bahwa selama aku menerima janji temumu, kamu akan melakukannya beri aku hal-hal yang baik. Sekarang aku sudah setuju, maka kamu akan memberiku cairan esensi roh-roh. Tidak ada wol, semua orang hanya melihatmu makan wol panas. Petik 2. Kamu, Xiao Wangcheng tercekik dan hampir mati tercekik. Memang benar dialah yang mengatakan bahwa dia akan memberi keuntungan terlebih dahulu, untuk memikat Lu Chen agar mengambil umpan. Baginya, pelet tiangan 5 pola dan artefak leluhur tidak dianggap sebagai harta karun berkualitas tinggi, jadi tidak masalah menggunakannya sebagai umpan. Tapi cairan esensi roh spiritual berbeda. Itu adalah harta karunnya di bagian bawah kotak, bagaimana dia bisa memberikannya begitu mudah. Tanpa diduga, Lu Chen memahami hal ini dan memukulinya hingga berkeping-keping. Anjing Xiao, kamu ingin memancing, tetapi kamu tidak tahan dengan umpannya. Jadi kamu bisa mencari udara. Lu Chen terkekeh dan terus menyerang,
jangan menjadi serigala putih di depanku. Trik ini sudah ketinggalan zaman. Siang yang kamu keluarkan masih panas. Kamu harus memakannya selagi panas. Aku tidak akan menontonnya sampai menghindari mual. Lagi pula, Lu Chen berbalik dan hendak pergi. Dia tidak pergi ke akademi murid yang dinominasikan, tetapi langsung pergi ke Sekte Dao. Sepertinya dia ingin masuk sekte secara resmi. Tunggu, jangan pergi, kita bisa mendiskusikannya. Xiahou Wangcheng sedang terburu-buru dan berteriak dengan cepat. Melihat Lu Chen hendak mengambil umpan, bagaimana dia bisa melepaskannya? Terlebih lagi, sekte tersebut ingin dia menemukan cara untuk mendapatkan berlian casting, jadi dia harus membuat ide dari Lu Chen. Selama Lu Chen berbicara, bocah gendut itu akan menyerahkan diamond casting. Bagaimana kalau ini, kamu membayar depositnya, dan memberikan setengah dari spirit essence cair dulu. Lu Chen juga tahu bahwa Xiahou Wangcheng tidak mungkin menyerahkan seluruh botol cairan Ling Xinyuan, jadi dia memotongnya menjadi 2 dan meminta setengah dari sensui terlebih dahulu. Setengah dari cairan esensi roh tidak banyak, setidaknya ada 100 tetes, yang bisa dikorbankan untuk membelah langit dengan 100 pisau. Orang-orang di sekitar menyembunyikan wajah mereka dan tertawa diam-diam. Mereka belum pernah melihat Lu Chen begitu cerewet tentang seorang pejuang. Itu hanya perkelahian, dan diperlukan deposit, yang sungguh aneh. Tidak, jumlahnya terlalu banyak. Xiahou Wangcheng dengan tegas menolak. Lalu berapa banyak yang kamu berikan? Lu Chen melihat ada sesuatu yang terjadi, jadi dia melanjutkan. 1 tetes. Xiahou Wangcheng mengulurkan jarinya. Ini hanya setetes, apakah kamu meminta makanan? Lu Chen segera menegakkan wajahnya. Kamu mengira itu air sumur, tapi ini air dewa, 1 tetes bisa menyelamatkan 1 orang. Kata Xiahou Wangcheng, tidak setetes pun, setidaknya 50 tetes. Lu Chen menggunakan metode tawar-menawar yang hebat untuk memasukkan Xiahou Wangcheng ke dalam lubang. 50 tetes, apakah kamu tidak akan mengambilnya? Xiahou Wangcheng kesal, salah, lebih baik pergi dan ambil. Lu Chen menjawab seperti ini. 2 tetes, itu banyak. Melihat Lu Chen tidak mau masuk, Raja Xiahou menahan amarahnya dan mengulurkan jari kedua. Aku akan mundur selangkah, 40 tetes. 3 tetes, tidak lebih. Aku akan menyerah 1 langkah lagi, 35 tetes. 4 tetes, kamu mau atau tidak? 30 tetes, tidak kurang. 5 tetes, inilah kentunganku. 25 tetes, atau kurang. 6 tetes, jangan ditarik ke bawah. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa tawar-menawar, kedua pihak akhirnya menyelesaikan dengan 10 tetes. Xiahou Wangcheng menuangkan 10 tetes cairan esensi roh, wajahnya penuh kesakitan, seolah-olah beberapa ginjal telah dipotong oleh Lu Chen. Dan Lu Chen menerima 10 tetes cairan esensi roh spiritual, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Kamu telah mengambil deposit, dan kamu ingin sebotol penuh cairan esensi roh-roh, jadi setelah 3 bulan, kamu harus mengalahkanku. Kata Xiahou Wangcheng, jangan main-main dengan cairan esensi spiritualku. Aku baru saja memperhatikannya dengan cermat. Jika ada setetes pun yang hilang, aku tidak akan menggunakannya. Kata Lu Chen, tidak masalah, mulai sekarang. Apa yang kamu inginkan? Pengecoran berlian, bisa. 3 bulan kemudian, aku akan datang untuk berdiskusi denganmu, dan aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Xiahou Wangcheng tertawa terbahak-bahak dan memimpin kerumunan itu pergi.